Rismon kan bukan ahli hukum, Tapi tapi mungkin pengacaranya ngasih tahu, bos, masuk. Rismon itu mencari selamat, begitu. sesimpel itu. Simple dong, dia mencari selamat. Tadinya kan dia selalu bilang, ini ijazahnya palsu. Tapi kemudian dia bikin seolah-olah ada penelitian baru yang sederhana juga, yang menyatakan ini ternyata asli setelah saya teliti kan begitu. Pakai ilmu apa dia meneliti itu ijazah jadi asli? Kan nggak ada. Gitu, selain pikiran dia sama ilmu dia bersilat lidah kan. Ketika si Jokowi mencabut laporannya terhadap si Rismon, kan berarti pasalnya hilang. Ya selesai dong begitu. Dengan Jokowi mencabut laporan ini kan pasal-pasal apapun yang dibikin kan hilang semua. Pemirsa, jumpa lagi kita di special interview dan masih bersama abang kita, one and only Bang Deolipa. Bang Hujan. Bisa serius, lucu. Celetukannya kadang-kadang tidak terduga, tapi bikin satu studio ngakak. Bang, kemarin kita ngobrol tentang kayak banyak yang suka analisa abang itu. Ya. Karena ya kita nggak kemana-mana, masih pada tataran analisa logis kan Ya. tentang sebuah peristiwa. Karena itu saya pikir menarik juga untuk ngajak abang ngobrol menganalisa tentang upaya hukum Rismon yang juga lagi banyak jadi sorotan sekarang, restoratif justice. Ini dimulai dari minggu lalu kalau menurut keterangan Dirkrimum Polda Metro Jaya ya. Ya. Menurut abang apa yang terjadi dengan Rismon? Secara umum dulu, nanti Ya, baru umum. kita bedah secara dari perspektif hukum abang gitu. Rismon itu Psikologi kan Bang Deo. Oh ya. Bang Deo kan psikologi juga. Jadi Dari Rismon segi itu psikologi dulu Bang. dari segi psikologi ya. Nah. Rismon itu mencari selamat. Begitu. Sesimpel itu. Simple dong, dia mencari selamat. Boleh kah? Boleh kan? Ya boleh aja. Pertama, boleh boleh kah? Boleh Bang, boleh. Boleh. Boleh kan? Iya boleh. Boleh. Jadi dua pertanyaan itu dijawab memang boleh gitu. Namanya orang cari selamat, apa aja dilakukan untuk keselamatan. Makanya ada orang yang cari agama yang menyelamatkan kan? Dia percaya karena pengen cari selamat begitu. Semua orang ini kebanyakan mau cari selamat begitu. Selamat ini nama orang apa selamat apa? Selamat kalau nama orang Bang. Jadi Rismon itu mencari selamat dan itu boleh. Gitu. Asasi sifatnya mencari selamat itu. Jadi kita hanya bisa mengapresiasi, sudah Anda bagus mencari selamat. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joli Payumara. Saya Teddy Gusnaidi. Aku Nafasya. Halo semuanya, perkenalkan aku Rania. Saya Lidaniti. Saya Ustadz Fatullah Egy Sujal. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1947 Hijriah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita buka lembaran baru dengan hati yang bersih. Insya Allah kita sampai kepada takdirnya husnul khotimah. Semoga menjadi pribadi yang fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kadang-kadang misalnya begini, ada misalnya Rismon, Dr. Tifa, Roy, Suryo, sama beberapa yang lain. Itu berada dalam suatu jembatan yang mau roboh. Mereka di tengah-tengah jembatan ini kan. Ini analogi ya Bang? Analogi mengenai jembatan. Kayak di Kebun Raya Bogor tuh kan ada jembatan warna merah tuh kan. Jembatan merah yang udah ditutup tuh kan. Kebun Raya Bogor di dalam ada tuh. Jembatannya masih merah tapi udah nggak boleh lewat. Karena mau roboh. Nah mereka misalnya ada di jembatan seperti itu mau roboh. Ada orang udah kasih tahu, udah loncat, jangan sampai jatuh ke jurang. Di bawah jembatan ada jurang, begitu. Rismon tadinya enggak, ini jembatannya kuat, jembatan kuat. Roy Suryo juga bilang begitu, jembatannya kuat. Ternyata Rismon mikir ini udah mulai goyang ini kan gitu. Dia cari selamat dong, dia loncat aja ke daratan, begitu. Ini contoh. Yang lain masih merasa jembatan kuat kan. Nah kan jembatan ini mau roboh nih, tapi Rismon lah yang loncat. Tapi sebelum Rismon ada juga yang di jembatan itu yang loncat duluan. Bang Egy dan Egy Sujana. Dia loncat duluan daripada ini roboh gue ikut mati. Gue cari selamat dong. Secara manusia
mereka melakukan langkah-langkah yang benar. Karena setiap orang itu mencari selamat. Ya. Begitu kan. Jadi mereka udah menjalankan itu, manusiawi mencari selamat itu. Tapi ada juga orang yang ngeyel. Ngeyel itu ada dua. Ngeyel itu bahasa Jawa, ngeyelan ya. Ngotot. Karena dasarnya adalah kekerasan hati. Yang kedua gengsi. Yang ketiga pola pikir. Pikirnya ini pasti ini aman begitu. Atau pasti ini kami yang benar begitu. Tapi itu bisa salah mempersepsikan keadaan kan begitu. Jadi orang akhirnya jadi ngeyel karena keras hati, kedua gengsi, ketiga karena pikiran sendiri. Bahwasanya ini kami fight, kami benar gitu, karena merasa benar kan gitu. Kadang-kadang ini menceburkan atau malah mencelakakan diri sendiri. Nah, Richmond kemudian melakukan langkah-langkah yang sifatnya manusiawi. Dia mencari selamat dengan cara apapun juga. Dia harus selamat dari perkaranya dia dengan Jokowi. Apa yang dilakukan? Kalau Egy Sujana kan udah melakukan jelas. Pertama sakit dulu, kedua mendekati, ketiga kemudian melakukan proses antipati terhadap apa yang dilakukan oleh kelompoknya. Akhirnya dia kemudian loncat kan. Selamat dia udah duluan kan. Setelah selamat kan enak dia hidup tenang. Tidur nyenyak. Betul. Kalau dulu kan sakit-sakitan. Sekarang kan Egy Sujana kalau ketemu juga ketawa-ketawa terus kan. Nah, Richmond juga begitu. Setelah nggak tidur mungkin nggak bisa tidur, sekarang malam ini juga udah tidur nyenyak deh itu. Nggak mikir lagi besok. Nggak mikir lagi. Yang penting urusan dengan Jokowi udah beres. Selebihnya kan kalau dia dilaporkan kan orang-orang Jokowi juga kan yang melaporkan kan. Jadi pasti nanti dibantu sama Jokowi. Begitu. Jadi dia melakukan langkah manusiawi. Richmond orang kedua atau orang ketiga yang melakukan langkah penyelamatan diri. Tapi dengan cara apa? Dia kan harus punya legal standing yang jelas untuk di mana penyelamatan dirinya itu elegan. Apa tuh? Dia balik dong. Tadinya kan dia selalu bilang, ini ijazahnya palsu. Dengan penelitian saya ini palsu. Tapi kemudian dia bikin seolah-olah ada penelitian baru. Yang sederhana juga. Yang menyatakan, ini ternyata asli setelah saya teliti. Begitu. Habis itu dia punya landasan kan untuk loncat. Dalam penyelaman diri untuk loncat untuk jadi berbelok. Kata si Roy Suryo, emang dasar lu juga pengkhianat lu. Kata Zainuddin juga gitu. Zainuddin juga begitu. Selamat lu. Kau pengkhianat juga kata Refri Harun, mungkin kata si Tifa, kata si ya kan, wah kau juga termasuk pengkhianat, bahkan pengkhianat dari internal kan begitu. Yang paling enak siapa itu? Yang bisa ngomong macam-macam. Ya itu sih pengacaranya. Zainuddin sama Refri Harun kan. Kan mereka nggak ada di jembatan itu, mereka itu. Kita ambil contoh tadi kan yang jembatan tadi kan. Mereka ada di daratan juga, komporin kan. Dan mereka kan jembatan rubuh nggak rubuh juga mereka nggak mati itu. Itu provokasi ya begitu. Bang Refli tinggal ganti nama dari Bala RRT sekarang Troya. Dia bikin frame baru. Bahwasanya ini sekarang apa namanya? Brand baru, Troya. Troya apa Troya? Nah, Troya itu kan kalau kita ingat dulu zaman perang Yunani itu kan Bang, ada kuda Troya itu ya. Oh ya, kuda selundupan ya. Hadiah kuda selundupan. Di dalamnya pasukan semua. Kalau Abang bilang tadi menyelamatkan diri. Sekarang kita masuk ke perspektif hukum. Ya. Emang Richmond, Roy, Tifa dan 3 yang lain di klaster 1 itu dalam posisi berbahaya di kasus ini, Bang? Berbahaya. Mereka ini kalau perkara P21 lengkap kemudian disidangkan, potensi tinggi dihukum, diputus bersalah. Dan ini Abang dari awal ya. Bahkan wawancara, sekali lagi diingatkan, wawancara kita pertama tuh Abang bilang sebaiknya Roy Suryo segera minta maaf dan kawan-kawannya. Iya. Dan konsisten. Hari ini juga Abang bilang tadi kan Richmond katanya menyelamatkan diri. Orang yang kalau menyelamatkan diri kan berarti dalam situasi berbahaya kan. Iya. Dan Abang bilang mereka memang dalam situasi berbahaya. Kan yang sadar duluan kan Egy Sujana. Berbahaya nih. Dia kan ahli hukum. Oh iya. Kata Egy Sujana, wah ini gue berbahaya nih, pasti masuk. Masa gue masuk 2 kali? Dan DHL pun ahli hukum. Iya ahli hukum kan, pasti masuk. Dia loncat duluan tuh. Dia ngerti hukumnya. Ya, dia harus menyingkir dari mara bahaya kan. Mara bahaya jeratan hukum. Duluan. Richmond kan bukan ahli hukum. Tapi mungkin pengacaranya ngasih tahu, bos,
masuk bos, masuk. Wah yang bener loh, masuk gitu. Oke, kalau gitu gimana caranya gue selamat? Kan begitu. Diskusi lah mungkin kan. Atau mungkin dia punya ide sendiri. Karena gue peneliti, gue harus pakai ilmu penelitian juga untuk menyelamatkan diri. Bikinlah dia penelitian baru. Penelitian lamanya abal-abal, penelitian barunya juga abal-abal. Dua-duanya abal-abal. Tapi bertentangan hasil analisanya. Pertama, kesimpulan konklusinya bertentangan tuh. Kalau pakai ilmu skripsi itu kan, kesimpulan ternyata hipotesanya salah. Sekarang yang benar ini gitu. Kan hipotesnya ini jadi kesimpulan. Tadinya ngikut yang ini, ternyata penelitian kedua berbeda. 180 derajat perbedaannya. Apa bisa? Jawabannya ya. Tidak. Ya nggak begitu. Gitu. Berarti kan penelitiannya abal-abal. Yang pertama abal-abal, yang kedua juga abal-abal. Tapi yang ini menyelamatkan. Oh, abal-abal tapi menyelamatkan. Tanya aja dia pakai ilmu apa dia meneliti itu ijazah jadi asli. Kan nggak ada. Gitu, selain pikiran dia sama ilmu dia bersilat lidah kan, sama ilmu dia berpikir. Gitu. Dan bukan tapi cuma... begini Bang Vincent juga nggak boleh menertawakan si Rismon sebegitu hebatnya, jangan. Karena ini cara yang paling cerdik buat dia. Dan manusiawi. Cerdas dan manusiawi begitu. Gitu. Nanti kapan-kapan lah Rismon kita ajak kemari. Oh ya, ini kita lagi lewat lawyernya kemarin sempat ini, tapi belum untuk kesini belum ada kesepakatan. Kita lewat inilah Bang. Ya. Kita memang pingin sekali dengar cerita dari Rismon. Dari dulu, bukan setelah di ARJ doang. Gitu Bang. Dan sekarang gini Bang, tadi kan secara hukum mereka dalam kondisi berbahaya. Ya, kan? Sampai sekarang itu berbahaya. Kita masih di Rismon ini. Kalau kita lihat di awal ini kan orang ini nggak ada takut-takut ya. Bahkan di isu kasus Jokowi pun, kasus isu ijazah palsu yang mereka hembuskan itu, yang kemudian jawaban dari Pak Jokowi ya laporan pencemaran nama baik kan. Nah kasusnya kan kasus pencemaran nama baik. Rismon itu kelihatan yang paling berani dari tiga ini. Walaupun Roy ngomongnya kan lebih ke kayak ngeledek-ledek. Kalau Rismon tuh ilmiah banget Bang. Ya kan, argumentasinya kuat, bagaimana bahkan berani sekali dia ngomong tentang polisi. Polisi itu brengsek apa segala macam kan dari kasus ini. Tiba-tiba dia berbalik, saya bilang, wah ini mukjizat ini. Karena orang dari mukjizat buat siapa? Mukjizat buat Rismon. Artinya hanya mukjizat yang bisa membalikkan. Sebenarnya bukan mukjizat itu. Itu orang kalau panik atau orang mencari selamat itu loncat pagar tinggi pun bisa. Iya. Orang kalau dalam keadaan terjepit, terjepit. Justru timbul ilham menyelamatkan diri itu tinggi ya. Timbul insting, timbul ilham, timbul kecepatan berpikir. Kalau dia ada dikejar anjing tuh loncat pagar paling tinggi pun bisa loncat aja kan, bisa. Ini juga dalam konteks ini juga Rismon melakukan itu. Jadi nggak ada mujizat itu selain dari daya kekuatan personal dari Rismon sendiri. Oke, nah kemudian secara hukum coba kita lihat peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang ada di mendekati PRJ-nya Rismon kan. Ada pengembalian berkas yang kemudian isunya udah mau dilimpahkan ke kejaksaan. Itu apakah secara hukum isu pengembalian berkas itu untuk jadi P21 itu yang secara psikologi kemudian itu yang men-trigger perubahan pikiran. Ini nggak cuma Rismon, ini Rosyuro juga kan sebenarnya ke-trigger. Tapi gengsi atau keras hati atau pikiran pembenaran diri. Kan tiga itu aja. Gengsi, kekerasan hati, sama pembenaran diri. Tiga ini yang membuat orang menjadi ngeyel atau bebal. Ngeyel aja lah Bang. Ya ngeyel bahasa Jawa, bebal bahasa Indonesia. Bebal tuh kayak ngarah ke bodoh ya Bang. Karena sebenarnya udah banyak orang yang ngasih tahu ke mereka. Udahlah, kau ini berada di jalan yang salah, kembalilah. Tapi kan tiga ini tadi mencegah dia kemudian berpaling kan. Kalau Rismon sebenarnya semuanya selain Rismon, Rosyuro CS semuanya dalam wilayah-wilayah ketakutan. Tapi ketakutannya Rismon ini dimanfaatkan menjadi energi untuk menghindari masalah.
Oh, Seringkali kan ketakutan adalah energi kan. Iya. Ini satu teori teori ya. yang sudah lama. Iya. Ketakutan itu sebenarnya adalah energi hidup. Dan itu dimanfaatkan Rismon untuk Rismon secara nggak sadar. Kalau sadar kan dia kan ini, tapi ini secara nggak sadar karena panik, udahlah gimana caranya gue selamat. Tentunya dia harus bikin skenario kan, namanya skenario penyelamatan diri sendiri dengan jalan penelitian baru. penelitian baru. Dia bisa membalikan semua argumentasi atau pendapat dia Bisa. di dua buku loh Bang. Iya, yang berbeda kan. Gibran Endgame dan Jokowi White Paper. Iya kan, dan dia bisa membantah omongannya sendiri kan. Kalau bahasa orang kan mencela-mencela itu, ya kan. Makanya kita sebut karena mencela-mencela, berarti penelitiannya dua-duanya abal-abal. Oke. Ke psikologi Bang, kalau orang yang seperti ini, ya, di awal pertarungan itu, gagah banget, ya kan? Ya. Sampai tinggal masuk finish nih, ya, tiba-tiba mundur. Secara psikologi apa yang dia, selain tadi dia mau menyelamatkan diri, kesadaran apa yang timbul? Iya, rasionalisasi kan, dasarnya rasionalisasi. Ada orang emosional, ada orang kemudian menjadi rasional. Kadang-kadang orang nggak takut karena emosional. Siapapun kalau lagi emosi kan nggak takut. Jadi yang mendrive orang itu menjadi berani, nggak pernah takut itu pada umumnya adalah emosi. Emosional ya. Emosi kan natural, standar atau netral. Tapi kalau emosional itu kan, itu menggebu-gebu orang jadi nggak takut karena emosi kan. Kita ada mobil nabrak kita, tiba-tiba kita emosi keluar mobil marah-marah, kan emosional itu kan, begitu. Emosi lah bahasanya kan gitu, bahasa umumnya kan. Tapi itu menghilangkan ketakutan. Justru ketika rasionalitas datang, menerbitkan keberanian yang rasional dan ketakutan yang rasional. Oke. Nah, Bang, apa konsekuensinya secara sosial dulu? Buku yang udah disebar itu, diedarkan itu, dijual, entah diberikan secara gratis. Ya, yang baca juga akhirnya udah nggak ada isinya nih, udah jadi bodong ini. Karena yang ngarang, yang menulis pun udah membantah tulisannya di sendiri. Jadi yang baca kalau masih percaya lebih bodoh lagi. Kan yang nulis Rismon. Ya kan, yang baca banyak, semua percaya tulisan dia. Ini bahasanya karangan tuh, kalau zaman dulu kan karangan tuh, Rismon. Kan kita baca terpengaruh, percaya dong. Tiba-tiba dia bantah. Omongannya dia, tulisannya dia, si penulisnya bantah sih kan, begitu. Terus kita mati-matian percaya. Mendengar dia membantah, kita masih percaya tulisannya dia yang dia bantah sendiri. Apa namanya kalau bukan bodoh? Orang kita percaya karena dia nulis kan? Iya, tapi dia bantah. Soalnya ya tulisan saya itu bukan tulisan yang rasional, itu fiktif semua. Cuman kita mengada-ada. Terus kita percaya tulisan dia. Masih percaya? Ya bodoh aja. Dalam konteks RJ Bang, melakukan penelitian ulang dan konon katanya dia akan menulis buku lagi, revisi atas revisi dan kalau Jokowi White Paper itu kan mereka bertiga. Katanya dia nulis berapa bagian lah itu di tengah. Kalau itu secara hukum konsekuensinya buku itu diapain Bang? Kan udah terlanjur beredar. Iya, nggak berguna dong. Banyak kok tulisan-tulisan masa lalu tuh yang tadinya direvisi karena perkembangan zaman, konteks baru gitu. Kadang-kadang revisi ini kan adendum, menguatkan, kadang-kadang antitesa dari sintes yang pernah ditulis. Ternyata yang benar adalah antitesanya. Gak apa-apa, ilmuwan kan boleh begitu kan. Kami meneliti tadinya kodok itu beranak, ternyata kodok itu bertelur. Nah, begitu kan. Kami analisa tadinya ayam itu melahirkan, ternyata ayam itu bertelur, gitu kan. Begitu boleh itu kan. Yang bertentangan gitu. Jadi ada juga yang adendum kan, penguatan. Kami menganalisa bahwa ayam itu bertelur, ternyata setelah analisa lebih dalam, setelah bertelur ayam itu menetes kan, begitu, diremin kan, begitu kan. Begitu. Itu contoh-contoh sederhana dari bagaimana ilmuwan bekerja. Tesis itu bisa tesis antitesisnya. Bisa jadi sintesis, protesis, antitesis, dibikinlah cerita baru, yaitu sintesis. Hasil akomodir antara yang sintesis antitesis. Nah, itu ilmu filsafat sederhana. Logikanya siapa? Hegel ya. Nah, itu filsafat sederhana, dipakai oleh banyak orang.
Oke, kemudian Bang, dari segi hukum nih kan banyak yang bilang dia kan ancamannya di atas 5 tahun. Ya. Ya, dari pasal itu kan ancaman Iya. hukumannya 12 tahun kalau Nah, tidak terus? salah. Katanya nggak bisa itu berlaku. Kata RJ. siapa? Kata lawyer-lawyer yang di luar sana. Nah, mari kita bedah. Ya waktu Egy dan kawan-kawan itu, Egy dan Bes itu Ya, ini kan mari kita katanya bedah. di atas 12 tahun RJ tertutup. Ya. Mari kita bedah. Jadi, ya, kita harus benar-benar menganalisa pasal demi pasal. Ada keadaan umum di mana pasal yang hukumannya 12 tahun itu nggak ada RJ. Iya, kalau itu delik pidana publik. Contohnya itu apa Bang? Biar Ya, kasus pemirsa kita juga pembunuhan. tahu. Oh, Itu Pak RJ kan delik tidak ada. pidana umum. Pidana umum. Tapi kalau delik aduan, iya, mau ancaman hukumannya 15 tahun kek atau 12 tahun kek. Kalau itu delik aduan, kalau si pengadu mencabut, hilang itu pasalnya. Jadi bukan kita berkutat sama isi pasalnya, tapi pasalnya sendiri hilang. Kan ini pencemaran nama baik. Delik aduan. Oke, berarti Kalau jadi gini, ya, bukan ya. kita berkutat di substansi pasalnya, tapi formalitas pasalnya yang kemudian hilang. Ketika si Jokowi mencabut laporannya terhadap si Rismon, kan berarti pasalnya hilang. Ya selesai dong begitu. Dengan Jokowi mencabut laporan ini kan pasal-pasal apapun yang dibikin kan hilang semua. Karena Secara ini- formal ini- pasalnya yang hilang, bukan ya. isi pasalnya. Karena bukan delik apa tadi Abang bilang? Bukan delik pidana publik biasa. Pidana umum Ini kan biasa. delik aduan di mana ketika si pelapor mencabut laporannya selesai. Ah, Nggak cuma pasalnya yang hilang, perkaranya pun langsung hilang. Perkara kan berarti sama pasal-pasalnya. iya. Nah, kemudian pertanyaannya Hmm. adalah, ini kan satu laporan, ada 3 tersangka, Iya kan yang dicabut kan laporannya pertama Egy Sujana dicabut, cabut, DHL, DHL cabut, si Rismon Rismon. dicabut. Kan laporan terhadap mereka, ini kan delik aduan. Oke, Nah, nggak bisa bundling gitu kata mereka. Ini Hah? kan satu rumpun ini 3 ini. Nggak bisa. Rismon Jadi dicabut. kita ambil contoh begini. Oke. Ada beberapa akun TikTok yang berbeda-beda, nggak saling kenal, menceritakan penghinaan-penghinaan sama. Terus kemudian kita sakit hati nih sebagai korban, kita laporkan nih akun A, akun B, akun C, akun D. Kan akun-akun ini tadinya nggak saling kenal atau saling kenal lah gitu. Tapi ketika akun A kemudian minta maaf terjadi RJ, akun A dilepaskan dari satu laporan ini. Dah, yang ini udah minta maaf, tinggal 3 ini akun A, B, C, D itu tetap berjalan. Begitu. Laporannya tetap satu, tapi di RJ kan atau dicabut laporan terhadap si akun A. Akun A di-delete nih. Saya tidak lagi melaporkan akun A, coret, jeder. Hilang kan akun A. Ya. Yang saya laporan tinggal 3 B, C, D begitu. Tiba-tiba B juga minta maaf. Ya sudah, saya nggak jadi laporan akun B. Coret, jeder, hilang akun B. Sama pasal-pasalnya juga hilang. Tinggal C sama D. Begitu. Berarti ini bisa masuk dalam pertimbangan subjektifnya pelapor gitu, Bang. Iya dong, kan laporannya delik aduan. Jadi kalau ada orang minta maaf, kalau dia maafin dan Di dia mau RJ lanjut dan kemudian saling memaafkan dan dia cabut laporan selesai. Iya dong. Oh, berarti kalau dia ada yang datang minta maaf dia bilang enggak lanjut. Lanjut terus. Oke. Ketika selesai, perkaranya selesai, termasuk di dalamnya pasal-pasal juga ikut hilang. Oke, berarti balik lagi tadi. Nah sekarang siap lawyer mana atau ahli hukum mana yang bilang ini nggak bisa di KUHP baru kan katanya. Ya kan KUHP baru kan Pasal 80. tetap posisi utamanya adalah delik aduan. Oke. Delik Nah, aduan ini itu nih yang delik kita aduan ada- itu selalu RJ. Mau ancaman hukuman berapa juga dia RJ karena si pengadu ini gitu. Oh. Korbannya deliknya kan aduan pencemaran nama baik. Ya, berarti bukan soal di atas 5 tahun. Bukan soal itu semua salah satu perintang aja. Perintang karena substansi. Tapi jangan perintang karena substansi. Tapi ketika perkaranya dicabut, apakah nggak boleh pencemaran nama baik perkaranya dicabut karena si pelapor udah puas? Kan boleh karena itu delik aduan. Ketika itu dicabut, perkaranya hilang, termasuk pasal-pasalnya juga hilang. Dan tidak bisa bundling 3 orang karena kan di kasus ini menariknya ada 2 klaster, Bang. Iya. Klaster pertama kan Bang Egy. Udah lepas. Udah lepas 2, Iya. sisa 3. Iya. Ini kan klaster 3 ini kan Iya. klaster 2 ini kan tadinya emang 3. Iya. Rismon dicabut. Iya. 2 ini nggak bisa. Kita harusnya kan Pak Jokowi. Oh nggak bisa ikut nggak bisa serta ya? ikut ini dong, nggak bisa ikut selamat. Seperti tadi kata Abang ya. Sama kayak di jembatan tadi.
Iya, dia oke. si Rismon loncat ke darat, yang lain masih di jembatan yang rapuh tadi. Nggak bisa langsung selamat semua. Gak bisa langsung gara-gara selamat Rismon lompat. semua, gak bisa. Emang Iya. Rismon mau Iya, analogi masuk akal. bawa orang-orang yang ikut Iya, iya. selamat, kan dia loncat sendirian. Gitu. Rismon Oke. juga kadang-kadang jahat juga, dia loncat sendirian kan gitu. Secara pertemanan dia Pertemanan jahat di dengan situ yang ya. di jembatan itu jahat, Rismon, kurang aja lu. Katanya ini lu loncat dulu, padahal lu Kata yang Rismon, bilang, kan saya sudah teriak loncat. kata siapa? Kata kalau dibilang lu ngeloncat sendiri lu, kata Rismon lah. Saya udah teriak loncat, kalian gak mau loncat. Ya kan Rismon waktu loncat kan dia nggak ngomong teriak Oh, loncat, dia diam-diam diam-diam aja. aja gitu. Loncat. Sementara Refli Harun sama Coach Sohindudri bilang, lu bertahan di situ, di jembatan itu aman, itu jembatan kan keluar. begitu. Jangan itu jembatan kokoh itu. Diam-diam dia loncat. Pikirannya Refli. Oh, pikirannya Refli juga. Tapi ini menarik, Ya. Bang, karena Mm-mm. ada beberapa lawyers yang Ya, menggunakan apa namanya KUHP baru itu katanya. ya kan. lawyer itu bermain di substansi Ya, pasal. dia bilang ini kan di atas 5 tahun. Padahal Harusnya ini nggak boleh, nggak padahal bisa. padahal ini bukan di substansinya, Oh, tapi di wilayah formalitasnya. Formalitasnya. Di paling awal, delik ini delik apa sih? Delik aduan kah? Apakah delik pidana murni kah? Delik publik? Itu dulu. Beda juga itu, Bang. Ini buat ini apa namanya edukasi hukum aja. Ya. Jadi ada delik aduan, Ada delik publik biasa. ada delik pidana murni. Delik aduan tuh ya, Ah, perzinahan, ya. Kalau ada yang melaporkan ya. ya, pencemaran nama baik, Nama baik. Oke. ya, utang piutang juga yang pidana kayak penipuan yang berdasarkan utang piutang. Itu juga kalau si pelapor cabut itu bisa juga itu Oh, langsung berhenti perkaranya. Nah, itu yang delik aduan. sorry, kayak kasus anaknya Farhad itu. Ya, Itu kalau pelapornya cabut, ya selesai. Misalnya Oke. begitu kan delik aduan. Tapi ada juga kalau kayak yang bukan delik aduan tuh ya. Hmm. Walaupun pengaduannya orang tua sendiri, misalnya percabulan, anak di bawah umur, perkosaan, itu kan bukan delik aduan, itu jalan terus, Oh, itu pidana nggak ada umum. RC. Umum itu, Oke, yang tadi, pencurian, pembunuhan. perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, kemudian perjudian, itu delik pidana umum semua. Yang abang bilang pidana murni itu Ya itu kayak pembunuhan kan Oh, itu murni, delik pidana- pidana umum. pidana umum ya. Ya, delik Itu- umum namanya, Itu delik tidak publik. bisa dicabut gitu. Iya, karena kerugiannya itu dialamin oleh masyarakat. Itu pencurian kan masyarakat ikut terkena tuh. Ya dampaknya kan. Masyarakat juga nih nanti dia nyuri, kalau di ini ntar dia nyuri tempat gue nih. Ini ada pembunuh, kalau ini dimaafkan ntar dia ngebunuh tempat gue nih, kan begitu. Oke. Itu makanya delik pidana publik. Karena bisa berisiko kepada. Tapi kalau pencemaran nama baik kan korbannya dia doang nih. Secara pribadi kan, begitu. Ya, dan dengan ini saya jadi percaya sama, maksudnya makin percaya sama polisi. Artinya mereka paham itu kan, Bang. Kalau enggak kan pasti mereka nggak akomodir kan. Ya, Ya nggak akomodir untuk bawa Rismon ke Solo misalnya bertemu Pak Jokowi ya. kan. Karena mereka paham oh ini memang misalnya apa klasternya di sini nih. Ini Iya. delik apa tadi? Delik Delik aduan. Oke, terlepas tuh ancamannya berapa kalau Ya. Pak Jokowi sebagai pelapor mau memberikan RJ, sini gua antar lu ke Ya. sana. Oke. Berarti diskusi tentang pasal apa ancaman hukuman di atas 5 tahun, di bawah 5 tahun di dalam kasus apa namanya perkara delik aduan seperti ini, itu abang bilang tadi apa materi atau substansi pasal ya, Bang? Iya, jadi ada beberapa ahli hukum yang menganggap ini nggak bisa. Tapi kalau bagi kita ini ya gampang ini. Kalau Jokowi cabut laporan, emang siapa yang bisa protes? Coba, itu aja. Jokowi, saya mau cabut laporan terhadap Rismon. Ternyata dia bagi saya nggak merugikan saya secara keadilan. Saya udah damai, udah plong. Saya cabut laporannya, siapa yang protes? Emang ahli hukum ini yang protes? Nggak bisa. Ya nggak bisa, orang yang korbannya Yang dia. lapor, korban sekali yang Iya, lapor. kan yang menderita rasa keadilan kan si Jokowi aja. Oke. Emang kita merasakan Jokowi dicemarkan, kita ikut tercemarkan? Enggak. Kan kita malah kasihan sama Jokowi kan, dia dicemarkan. Tapi kalau kasus-kasus yang delik umum, pencurian, kan kita juga rasa, wah jangan-jangan nanti kok kita jadi berbahaya juga kan begitu. Atau ya pencurian, judi itu kan meresahkan kita juga, meresahkan kan. Oke.
Tapi kalau pencemaran kan cuma Jokowi yang diresahkan. Kita kan nggak ikut kena. Itu sebabnya kenapa Hmm. kalau kasus pencemaran nama baik, maka yang melaporkan harus yang bersangkutan. Harus yang bersangkutan. Sama Kalau kayak judi siapa aja lapor bisa. iya bisa. Begitu karena tindak pidana publik. Iya. Hukum KUHP kita zaman Belanda udah mengatur begitu juga, Delik dari zaman dulu umum begitu. itu namanya. Begitu. Oke, jadi Makanya kalau ada yang bilang nggak bisa nih, tetap harus ini. Sebentar. Kalau Jokowi cabut laporan polisi terhadap si Rismon, belum mau apa? Itu aja sederhana tanya Iya, coba. iya, Mau iya. jawab apa ahli hukum Iya. ini? Tapi kan kita nggak tahu ini ahli hukum lulusan dari mana juga. Mau kita baru tahu nih sekarang. Iya. Mm-mm. Oke, itu berarti kita nggak usah nanti kalau ada narasumber lagi jangan nanya soal itu. Ini udah clear Ya. banget bahwa ya yang berhak ya Pak Jokowi. Makanya emang lu harus ke Solo, nggak bisa kata Ya. Kozinudin, kata Bang Egy, ketemunya kalau bisa di tengah, nggak bisa. Orang pelapornya Pak Jokowi tinggalnya di Solo, Ya. lu harus datang ke Solo. Kecuali dia bilang oke kita ketemu di Semarang boleh. Tapi kalau Ya. Pak Jokowi bilang lu harus ke sini. Orang gua pelapor ya lu ke sana gitu ya Bang kan? Ya. Karena ya hak sepenuhnya selain proses hukum misalnya batal demi hukum Ya. ada istilah seperti itu yang berhak untuk mencabut laporannya pelapor ya. Ya. Oke, berarti benar emang jurusnya Rismon, jurus penyelamatan diri itu. Dia ke Solo. Ya itu kan jawaban psikologis kan. Ya. Tadi pertanyaan pertama apa tuh? Apa sih psikologinya Apa kan? sih yang terjadi dengan Ya. mental Rismon yang tadinya Mm-mm. menggebu-gebu itu ya, Bang. Oke, lalu kemudian Bang, setelah Rismon RJ ini, berarti nanti kan ada prosesnya kan. Dan yang selama ini selalu dipersoalkan, dia minta maaf nggak? Seolah-olah itu jadi kayak syarat formal gitu loh. Kalau RJ itu harus ada pernyataan minta maaf. Oh dan lain-lain. iya. Begini Bang Vincent. Kita udah dicemarkan oleh satu orang. Terus kita sakit hati. Untuk kita hilang sakit hati gimana caranya? Karena harus ada yang minta maaf ke kita. Maaf ya, aku udah mencemarkan nama kamu, udah salah. Aku minta maaf, maaf banget. Udah lain kali aku nggak gitu lagi. Luka kita pelan-pelan Ya, terobati nggak? ya. Luka perasaan kita terobati. Ya kan? Ya deh, aku maafkan. Mengaku bahwa apa yang dilakukan selama ini salah. gitu Ya udahlah, kalau maafin lah kan gitu kan. Kan terobati. Luka kita, luka hati kan. Itu sama kayak rasa keadilan. Oh ya sudah, kita udah merasa nyaman, udah rasa adil, udah kan begitu, plong. Oke, Jokowinya plong kan? Iya. Yang minta maaf juga plong ketika dimaafkan. Makanya setiap kasus pencemaran nama baik atau kasus perzinahan pun sering yang paling dasar itu minta maaf sebagai suatu kewajiban yang paling pertama. Berarti Abang termasuk orang nggak setuju kalau di awal yang Bang Egy itu katanya kan nggak minta maaf. Ya itu kan omongan Bang Egy di luar. Emang kita tahu di dalam berdua sama Jokowi gimana? Paling Bang Egy, Bang Jokowi pipi kiri, pipi kanan. Maaf ya. Begitu yang terjadi. Bisik-bisik gitu ya. Bisik-bisik. Tapi Tapi kalau di kan- luar kan enggak. Iya. Saya nggak minta maaf. Ini saya mau RJ. Mana ada orang RJ nggak minta maaf? Yang Tanya penting dia. kan Pak Jokowi denger kan. Iya, yang penting- sakitin kan Pak Jokowi. Iya kan baru ya udah oke. Iya. Emang datang nggak ngomong begitu. Pak Jokowi, saya salah ya, dimaafinnya. Itu udah pasti omongan begitu, berdua aja. Dan orang umum kan nggak perlu tahu omongan itu. Iya. Jokowi keep, si Egy keep untuk menjaga kredibilitas Masing-masing. sama rasa hormat, untuk menjaga gengsinya juga kan. Oh saya nggak minta maaf tuh, saya memang minta ini aja. Understanding aja kata Iya. Pak Jokowi. Di depan publik kan nggak minta maaf, di dalam rumah minta maaf, udah pasti itu. Apa catatan hukum Abang Ya, terkait upaya Rismon mengajukan RJ ini? ya udah bagus dia kan. Catatan hukumnya, Ya. ya Rismon kemudian diselamatkan dari jeratan hukum oleh karena kemampuan Rismon sendiri yang cepat tanggap menganalisa situasi. Bahaya. Loncat dia. Satu itu. Yang kedua diselamatkan oleh karena keterbukaan Jokowi dalam menerima permintaan maaf. Jokowi dan keluarganya termasuk Gibran kan Gibran. memberi maaf karena keterbukaan atau keridoan, Legowo gitu ya. keridoan untuk memberikan maaf, Keikhlasan. keikhlasan untuk memberikan maaf. Hebat juga Pak Jokowi ya. Setahun lebih loh Bang dihajar. Ya. Tapi kan masih bisa memberi maaf dan ikhlas kan? Iya. Itulah. Kalau kita udah oke gue maafin ya. Krek. Itu contoh. Ya gue maafin.
Jadi emang ya itulah karakter orang berbeda-beda ya. Termasuk Rismon juga bahkan ketika dia tiba dalam waktu sekejap bisa mengubah merubah arah ininya, ya kita harus maklumi karena hanya Rismon dan Tuhan yang tahu ya kan. Ya. Kita yang lain ya cuma ngelihat orang bilang fenomena, numenonnya itu yang apa yang terjadi di balik itu kan kita. Ya, Rismon, Tuhan dan kuasa hukum yang tahu. Dan kuasa hukum yang tahu, benar. Gitu. Baik, terima kasih, Terima kasih. Bang Deo. Begitu pemirsa, ada satu hal yang penting yang karena selama ini kita selalu bertanya kepada para narasumber bagaimana ini kan di atas 5 tahun, di bawah 5 tahun, ternyata ini penjelasan paling clear. Jadi kalau ada orang di luar sana yang sedang mengalami persoalan hukum seperti yang kurang lebih sama kasus pencemaran nama baik atau tadi yang disebutkan beberapa oleh Bang Deo, RJ itu tidak dihalangi oleh ancaman hukuman. Gitu. Karena kuncinya adalah yang pelapornya kalau dia cabut laporan ya udah selesai. Jadi jangan ragu-ragu, oh ini ancamannya di atas 5 tahun, 12 tahun, 10 tahun. Selama Anda ingin mengajukan restoratif justice itu bisa-bisa saja. Jangan terpengaruh dengan omongan orang bahwa kalau di atas 5 tahun nggak bisa dilakukan restoratif justice. Walaupun itu ada di KUHP baru. Ada di KUHP baru. Tapi intinya tadi seperti yang Bang Deo bilang, kalau pelapornya karena ini delik aduan, ya kalau pengadunya udah cabut terus mau apa? Gitu ya Bang ya. Ya. Itu hal yang menurut saya poin penting di diskusi kita hari ini. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa jadi apa ya? Jadi juru selamat juga bagi orang-orang di luar sana yang mungkin merasa terjepit seperti Rismon tadi kan Bang ya. Iya. Dia mau ARJ tapi dia merasa lah kata pengacara ini atau kata praktisi hukum ini kalau di atas 5 tahun nggak boleh loh. Nah ini Bang Deo clear mengatakan bahwa bukan soal itu, tapi hal yang paling substansial adalah pengadunya mau cabut laporan apa enggak. Karena itu jangan malu untuk minta maaf, jangan gengsi, pikirkan keselamatan diri dari jeratan hukum. Tapi tadi sekali lagi saya ingatkan itu penting ya. Kalau ada yang mengatakan nanti, oh lu ancaman hukuman lu di atas 5 tahun, lu nggak bisa RJ. Sekali lagi poinnya seperti yang tadi Bang Deo. Jadi mudah-mudahan diskusi ini berguna bagi siapa saja karena semua orang pasti akan mengalami berurusan dengan hukum. Terima kasih. Terima kasih Bang Ucen. Mirsa, selamat malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.